Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dari kelompok 5, pada kali ini akan membahas kepercayaan manusia terhadap agama di masa anak-anak. Yang pertama, pengenalan anak-anak terhadap Tuhan. Anak mengenal Tuhan pertama kali melalui bahasa dari kata-kata orang yang ada dalam lingkungannya, yang pada awalnya diterima secara acak. Menurut Zakiyah, masa pertumbuhan pertama atau masa anak-anak terjadi pada usia 0-12 tahun. Bahkan lebih dari itu, menurutnya sejak masa kandungan pun, kondisi dan sikap orang tua telah mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan jiwa keagamaan anaknya. Meskipun sebagian ahli berpendapat bahwa ketika anak dilahirkan, ia bukanlah makhluk yang religius. Sesuai dengan prinsip pertumbuhannya, seorang anak yang tumbuh dewasa, menurut Jalaluddin, memerlukan bimbingan sesuai dengan prinsip yang dimilikinya, yaitu yang pertama, prinsip biologis. Secara fisik, anak yang baru dilahirkan dalam kondisi lemah dalam segala gerak tindak tanduknya, ia selalu memerlukan bantuan dari orang-orang dewasa sekelilingnya. Dengan kata lain, ia belum dapat berdiri sendiri karena manusia bukanlah makhluk instinktif. Kedua, prinsip tanpa daya. Sejalan dengan belum sempurnanya pertumbuhan fisik dan psikisnya, anak yang baru dilahirkan hingga menginjak usia dewasa selalu mengharapkan bantuan dari orang tuanya. Ia sama sekali tidak berdaya untuk mengurus dirinya sendiri. Selanjutnya ada perkembangan agama pada anak-anak. Perkembangan agama kepada anak-anak dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama ada tingkat dongeng, ada tingkat kenyataan, dan ada tingkat individual. Yang pertama tingkat dongeng. Tingkat ini dimulai pada anak berusia 3-6 tahun. Pada tingkat ini, konsep mengenal Tuhan lebih banyak dipengaruhi oleh fantasi dan emosi. Kemudian di tingkat ini juga, perkembangan anak menghayati konsep ketuhanan sesuai dengan tingkat perkembangan intelektualnya. Yang kedua, tingkat kenyataan. Tingkat ini dimulai sejak anak-anak masuk sekolah dasar, yang mana pada masa ini, ide ketuhanan anak sudah mencerminkan konsep-konsep yang mendasar kepada kenyataan atau kepada realita. Kemudian yang ketiga, yaitu tingkat individual. Pada tingkatan ini, anak telah memiliki kepekaan emosional yang paling tinggi sejalan dengan perkembangan usia mereka. Selanjutnya yaitu sifat keagamaan pada anak. Yang pertama ada unreflective, yaitu kebenaran yang mereka terima tidak begitu mendalam, cukup sekedarnya saja, dan mereka merasa puas dengan keterangan yang kadang-kadang kurang masuk akal. Menurut penelitian, pikiran kritis baru muncul pada saat anak berusia 12 tahun. Kemudian yang kedua ada sifat egosentris. Sifat ini berdasarkan hasil penelitian Piaget tentang bahasa pada anak berusia 3-7 tahun. Dalam hal ini, berbicara bagi anak-anak tidak mempunyai arti seperti orang dewasa. Pada usia 7-9 tahun, doa secara khusus dihubungkan dengan kegiatan atau gerak-gerik tertentu, tetapi amat konkret dan pribadi. Yang ketiga ada anthropomorphis, yakni konsep anak mengenai ketuhanan pada umumnya masih berasal dari pengalamannya. Selanjutnya ada verbalis dan ritualis, yaitu kehidupan agama pada anak sebagian besar tumbuh dari sebab ucapan atau verbal. Sholat dan doa yang menarik bagi mereka adalah yang mengandung gerak dan biasa dilakukan atau tidak asing baginya. Kemudian ada imitatif, Yaitu tindak keagamaan yang dilakukan oleh anak pada dasarnya diperoleh dengan meniru. Selanjutnya, rasa heran, yaitu rasa heran dan kagum merupakan tanda dan sifat keagamaan pada seorang anak. Selanjutnya, ciri-ciri perkembangan agama pada anak-anak. Yang pertama, pada usia 2-3 tahun. Pada usia ini, anak sudah mampu bersenandung dengan menyanyikan lagu keagamaan, mengikuti bacaan doa atau berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu, meniru gerakan beribadah, mendengarkan cerita sederhana tentang kebesaran Tuhan, dan mengucapkan serta menjawab salam. Yang kedua, usia 3-4 tahun. Pada usia ini, anak sudah mampu mengikuti bacaan doa yang lengkap sebelum dan sesudah melakukan sesuatu, menirukan gerakan beribadah dengan tertib, serta dapat mencontohkan ciptaan Tuhan secara sederhana. Yang ketiga, usia 4-5 tahun. Pada usia ini, anak sudah dapat memahami dan membedakan ciptaan Tuhan dengan buatan manusia.
anak sudah mampu mengenal dan memahami sifat-sifat Tuhan dan selalu mengucapkan salam serta menjawab salam dengan baik. B. Pengenalan anak-anak terhadap hidup dan mati. Sebelum umur 7 tahun, belum ada pemikiran si anak tentang Tuhan sebagai sebab akibat hidup dan mati. Jika anak mengembalikan kepada Tuhan apapun yang terjadi, hal ini adalah karena dahulu ia menyangka bahwa segala sesuatu terjadi karena kemauannya sendiri. Setelah anak-anak sibuk dengan alam luar, ia melihat adanya peristiwa-peristiwa yang tidak tergantung pada kemauan seseorang dan akhirnya karena kehendak Tuhan. Baiklah, sekian materi mengenai kepercayaan manusia terhadap agama di masa anak-anak. Terima kasih, semoga bermanfaat.